Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Maulana LG dari D3 Teknik Pertambangan Universitas Negeri Padang dengan nomor NIM 2208440 pada sesi 05. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan survei pemetaan dan peta kontur di Universitas Negeri Padang dengan menggunakan webinar. Di sini ada definisi survei dan pemetaan. Survei merupakan kegiatan pengumpulan data dalam hal ini memiliki hubungan dengan permukaan bumi melalui media atau digital. Sedangkan pemetaan data pengelompokan suatu pengumpulan wilayah yang berkaitan dengan beberapa letak geografis wilayah yang meliputi dataran tinggi, pegunungan, sumber daya, dan potensi penduduk yang berpengaruh di sosial kultur. Jadi dapat disimpulkan survei pemetaan yaitu sebuah ilmu untuk menentukan posisi relatif dari sebuah titik bawah atau di atas permukaan bumi. Alat yang digunakan pada pengukuran di Universitas Negeri Padang yang pertama adalah leveling. Leveling berfungsi mengukur benda ketinggian titik relatif terhadap titik yang lainnya. Yang kedua, bak ukur yang berfungsi untuk mempermudah atau membantu mengukur beda tinggi antara garis bidik dengan permukaan tanah. Di sini ada definisi peta kontur, yaitu peta kontur adalah peta yang menggambarkan ketinggian tempat dengan menggunakan garis kontur. Garis kontur adalah garis-garis pada peta yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Pada pengukuran itu menggunakan metode polar, yaitu metode polar adalah pengukuran yang dilakukan dengan mengambil data jarak atau trilaterasi, triangulasi atau sudut dan sudut di setiap titik yang mudah ditentukan dengan bantuan prisma yang didirikan di setiap patok untuk mendapatkan luasan dari bidang tanah tersebut. Pengukuran metode polar ini dilakukan dengan mendirikan alat di suatu titik yang sudah diketahui koordinatnya dan membidik di setiap prisma secara memancar. Metode polar ini memiliki kelebihan dalam efisien waktu dan lebih mudah dalam pengolahan data serta memiliki presisi yang tinggi atau bisa disebut dengan akurat. Dari pengukuran di UMP tersebut diperoleh data sebagai berikut. Pada mencari koordinat X, patokan ketinggian awalnya itu menurut dengan nomor ini. Seperti contoh pada baris kedua 140 di koordinat X dan koordinat Y 140 dan koordinat Z 140. Maka untuk mencari di titik keduanya memerlukan untuk mencari koordinat X yaitu nilai X ditambah jarak optis dikali sin, yaitu kalau di Excel bisa menggunakan rumus M2 ditambah D2 dikali K2 karena K2 itu adalah sin sesuai barisan atau abjad yang teman-teman masukkan pada Excel-nya tersebut. Dan untuk mencari koordinat Y, jarak optis dikali cos atau bisa menggunakan rumus D2 dikali L2. Yang untuk mencari koordinat Z bisa menggunakan O2 ditambah L2 atau titik Z ditambah beda tinggi. Dan memperoleh data-data seperti berikut. Dan rumus-rumus yang digunakan pada pengolahan data tersebut yaitu mencari jarak optis adalah batas atas dikurang batas bawah dikali 100 dan mencari beda tinggi tinggi alat dikurang beda tinggi atau BT. Pada mencari koordinat XYZ pakai nomor NIM pribadi, contohnya dengan NIM saya
eh, angka belakangnya 40, maka X 140 atau 140 atau Y 140 dan Z-nya 40. Untuk mencari nilai X seperti yang tadi yaitu nilai X ditambah jarak optis dikali sin azimut. Dan untuk mencari nilai Y yaitu jarak optis dikali cos, dan mencari nilai Z, nilai Z ditambah BT, atau bisa disebut beda tinggi. Dan dari data-data tersebut maka memperoleh peta kontur sebagai berikut. Jadi kesimpulan yang dapat ya jadi kesimpulan yang saya dapat dari hasil pengolahan data saya tersebut yaitu untuk bisa melakukan metode pelaksanaan pengukuran topografi dengan baik haruslah mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Karena jika ada salah satu tahap pengukuran saja yang terlewat, maka akan mempengaruhi hasil akhir. Dan yang kedua, menggunakan metode polar ini memiliki hasil yang akurasi karena pengukuran dilakukan langsung oleh pengamat di tempat yang akan dipetakan. Yang ketiga, koordinat X, Y, Z berperan dalam membuat peta kontur dan titik koordinat yang didapat dari pengukuran dengan metode polar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Baca dengan Kak.